Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat kecil yang ditumpangi rombongan Kang Deddy Mulyadi mendarat di Bandara Kecil Manokwari pada pagi yang cerah. Dari udara, tampak hutan hijau membentang luas, kontras dengan laut biru yang berkilau diterpa matahari. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, kerumunan warga sudah terlihat menunggu di balik pagar bandara. Sebagian membawa alat musik tradisional, sebagian lagi hanya berdiri dengan wajah penuh tanda tanya. Nama Kang Deddy sudah lama mereka dengar dari berita di televisi dan media sosial, namun kedatangannya langsung ke Papua Barat membuat banyak orang penasaran. Apalagi, rumor menyebutkan ia datang bukan hanya sekadar kunjungan biasa. Begitu turun dari pesawat, Kang Deddy yang mengenakan pakaian dinas putih lengkap dengan berbagai medali di dadanya melangkah mantap. Senyumnya lebar, tangannya melambai ke arah warga, tapi sorot matanya menyapu setiap sudut kerumunan. Ia tampak berusaha merasakan suasana, membaca emosi yang bercampur antara rasa ingin tahu, curiga, bahkan tidak suka. Para tetua adat yang menunggu di pintu keluar bandara menyambut dengan tarian tradisional dan iringan tifa, memberi kehormatan kepada tamu. Namun di balik itu semua, jelas terlihat aura tegang yang tidak bisa ditutupi. Warga Papua Barat selama ini jarang benar-benar percaya pada pejabat dari luar. Terlalu banyak janji yang sudah pernah diucapkan, tapi hanya sedikit yang ditepati. Karena itu, kedatangan Kang Deddy membawa dua reaksi berbeda. Ada yang berharap ia benar-benar berbeda, tulus, dan siap mendengarkan. Tetapi ada juga yang menganggap kedatangannya hanyalah bagian dari agenda besar pemerintah pusat untuk meredam suara Papua. Kecurigaan itu begitu kuat, hingga bahkan sebelum ia berbicara pun sebagian orang sudah bersiap menolak. Kang Deddy tidak tampak gentar menghadapi tatapan dingin sebagian orang. Ia menyalami para kepala suku satu persatu, menunduk hormat pada setiap tokoh adat yang hadir. Ia paham bahwa kedatangannya akan sulit diterima jika ia tidak menundukkan ego sebagai pejabat. Dengan suara pelan namun jelas, ia menyampaikan bahwa dirinya datang bukan membawa perintah, melainkan membawa telinga untuk mendengar. Kata-kata itu sempat membuat sebagian warga terdiam, walau belum sepenuhnya percaya. Aparat keamanan berjaga di berbagai sudut bandara. Mereka khawatir akan ada keributan yang bisa memicu konflik. Beberapa intel bahkan terlihat sibuk memantau pergerakan warga. Namun situasi tetap terkendali, meski atmosfer terasa berat. Dalam hati Kang Deddy sadar, apa yang ia lakukan di Papua Barat bukan perjalanan wisata atau kunjungan formal semata. Ini adalah perjalanan berbahaya yang bisa menyeretnya ke pusaran konflik besar. Rombongan kemudian bergerak menuju sebuah balai adat di pusat kota untuk melakukan pertemuan awal. Sepanjang jalan, warga berdiri di pinggir jalan, sebagian melambaikan tangan, sebagian hanya menatap dengan wajah tanpa ekspresi. Beberapa kali terdengar suara sindiran, bahkan teriakan penolakan. Namun Kang Deddy tetap menanggapi dengan senyum. Baginya, semua itu adalah bentuk kejujuran yang selama ini jarang terlihat ketika pejabat datang. Malam harinya, di hotel sederhana tempatnya menginap, Kang Deddy duduk merenung. Ia membuka catatan kecil yang selalu dibawanya, menulis kesan pertama di tanah Papua. Dalam catatan itu, ia menuliskan kalimat sederhana, mereka tidak butuh pidato, mereka butuh pembuktian. Kata-kata itu menjadi pengingat baginya bahwa misi di Papua Barat akan jauh lebih berat dari sekadar berdiri di podium. Ia tahu, langkahnya baru dimulai, dan perjalanan panjang menantinya. Keesokan harinya, Kang Deddy dijemput menuju sebuah honai besar di daerah pedalaman. Udara dingin menyelimuti, kabut tipis turun perlahan dari pegunungan. Di dalam honai, para kepala suku sudah berkumpul, duduk melingkar dengan wajah serius. Busur, panah, dan tombak mereka letakkan di samping, bukan untuk digunakan, tetapi sebagai simbol bahwa mereka selalu siap mempertahankan kehormatan. Kang Deddy masuk dengan langkah hati-hati, menunduk hormat sebelum duduk di kursi yang telah disediakan. Suasana hening beberapa saat, hanya suara api yang membakar kayu di tengah honai terdengar, berderak pelan. Lalu seorang kepala suku tua bernama Yonas Wamena angkat bicara. Dengan suara berat ia bertanya, mengapa kau datang ke tanah kami? Apakah membawa berkat, ataukah membawa malapetaka? Pertanyaan itu menusuk langsung ke hati Kang Deddy. Ia tahu, jawaban yang salah bisa menutup seluruh pintu kepercayaan yang sedang berusaha ia buka. Dengan napas dalam, Kang Deddy menjawab bahwa dirinya tidak datang membawa proyek, tidak pula membawa janji kosong. Ia datang untuk mendengar, belajar,
dan mencatat apa yang selama ini menjadi jeritan hati rakyat Papua Barat. Ia ingin menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana tanah adat diperlakukan, bagaimana suara rakyat kerap diabaikan. Jawaban itu membuat beberapa kepala suku mengangguk pelan, tetapi sebagian lain masih memandang curiga. Salah satu kepala suku muda tiba-tiba berdiri, menuduh bahwa Kang Deddy hanyalah bagian dari permainan politik pusat. Ia berkata dengan lantang bahwa terlalu banyak pejabat datang hanya untuk pencitraan, lalu menghilang setelah mendapatkan sorotan media. Tuduhan itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa warga yang hadir ikut berteriak, menuntut agar Kang Deddy pulang saja. Namun ia tetap duduk tenang, tidak bereaksi dengan kemarahan. Untuk meredakan ketegangan, Kang Deddy membuka sebuah map tebal yang ia bawa. Ia menunjukkan data tentang perusahaan-perusahaan besar yang telah merampas tanah ulayat masyarakat Papua tanpa persetujuan adat. Ia tunjukkan juga foto-foto yang menggambarkan kerusakan lingkungan akibat tambang. Saya tidak datang untuk menipu. Saya datang membawa bukti, katanya. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada lembaran kertas yang ia tunjukkan. Kepala suku Yonas Wamena memandang lama pada dokumen itu. Wajah tuanya tampak terkejut sekaligus murung. Ia sadar, apa yang dibawa Kang Deddy bukanlah hal kecil. Bukti itu bisa menjadi senjata besar untuk memperjuangkan hak rakyat. Perlahan, suasana yang tadinya tegang mulai berubah. Beberapa kepala suku mengangguk setuju, bahkan ada yang menepuk bahu Kang Deddy dengan penuh hormat. Paragraf 7. Meski belum sepenuhnya diterima, pertemuan itu menjadi awal yang penting. Untuk pertama kalinya, para kepala suku melihat seorang pejabat dari luar yang berani membawa data yang membela rakyat Papua. Kang Deddy meninggalkan Hone itu dengan hati lega, meski ia tahu jalan masih panjang. Ia sadar, dokumen yang ia bawa adalah kunci, tetapi juga ancaman yang bisa membahayakan nyawanya. Kabar pertemuan Kang Deddy dengan para kepala suku menyebar cepat. Di pasar-pasar, di jalan-jalan, bahkan di media sosial, orang-orang membicarakannya. Sebagian merasa kagum karena ada pejabat yang berani membongkar data perusahaan perampas tanah ulayat. Namun ada juga yang merasa curiga, menganggap itu hanya strategi politik untuk mencari simpati. Gelombang opini publik mulai terbagi dua, antara dukungan dan penolakan. Di Manokwari, spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang sahabat Papua," berdiri di salah satu jalan utama. Namun hanya beberapa meter dari sana, spanduk lain bertuliskan, "Pulanglah, jangan tipu kami lagi." Ikut terpasang, kontras itu mencerminkan hati masyarakat yang terbelah. Tidak ada yang benar-benar yakin apa yang akan terjadi setelah kedatangan Kang Deddy. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Tagar-tagar Papua bersama Deddy sempat ramai, tapi segera dilawan dengan tagar-tagar tolak politik pencitraan. Ribuan komentar bermunculan, sebagian mendukung perjuangannya, sebagian mengecam. Diskusi itu bahkan menarik perhatian media nasional, yang segera mengirimkan wartawan untuk meliput situasi langsung. Papua Barat mendadak menjadi sorotan nasional. Warga biasa pun ikut terpengaruh. Ada yang menaruh harapan besar, berharap Kang Deddy bisa benar-benar membawa perubahan nyata. Namun ada pula yang merasa khawatir jika kedatangannya justru memicu konflik baru dengan pemerintah pusat atau perusahaan besar. Ketegangan itu membuat suasana kota seperti bara yang siap terbakar kapan saja. Sementara itu, aparat keamanan semakin meningkatkan pengawasan. Mereka khawatir perdebatan itu berkembang menjadi kerusuhan. Jalan-jalan mulai dipenuhi pos pemeriksaan, membuat warga merasa tidak nyaman. Kang Deddy pun mulai merasakan bahwa dirinya benar-benar diawasi. Beberapa orang asing terlihat mondar-mandir di sekitar hotelnya, seolah sedang memantau pergerakannya. Kang Deddy mengerti bahwa setiap langkahnya kini penuh risiko. Ia menolak untuk mundur, meski banyak orang yang menyarankannya agar berhenti. Baginya, suara rakyat Papua terlalu penting untuk diabaikan. Dalam hati ia berjanji, jika ia harus menghadapi serangan balik dari kekuasaan besar sekalipun, ia tidak akan menyerah. Malam itu, ia menatap keluar jendela hotel, melihat lampu kota Manokwari yang berkelip. Di kejauhan, ia mendengar suara tifa yang dipukul, suara khas yang menenangkan sekaligus membangkitkan semangat. Ia bergumam sendiri, pertarungan baru dimulai, dan aku harus siap. Kata-kata itu menjadi pegangan, meski ia tahu bahwa jalan di depan akan semakin berbahaya. Tidak banyak yang tahu, kunjungan Kang Deddy ke Papua Barat sebenarnya menyimpan misi tersembunyi. Di balik senyum ramah dan sapaan hangatnya,
ia membawa dokumen rahasia yang berisi data pelanggaran hak-hak masyarakat adat, penyalahgunaan izin tambang, serta praktik perampasan tanah ulayat. Dokumen itu bukan sembarang catatan, melainkan hasil investigasi panjang dari berbagai aktivis, jurnalis, dan tokoh masyarakat yang mempercayakan temuan mereka kepada Kang Deddy. Dalam dokumen itu tercantum nama-nama perusahaan besar yang selama ini mengeruk sumber daya alam Papua Barat tanpa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ada juga data tentang aparat yang diduga terlibat dalam praktik-praktik kotor tersebut. Jika data itu terbuka ke publik, guncangan politik dan ekonomi akan sulit dihindari. Kang Deddy sadar, apa yang ia bawa bisa menjadi senjata, tetapi juga bisa menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Sejak hari pertama ia tiba, Kang Deddy mulai merasa ada yang mengikutinya. Beberapa kali ia melihat sosok asing yang selalu berada di dekatnya, entah di hotel, pasar, atau jalan raya. Ajudannya bahkan menemukan sebuah pesan ancaman yang diselipkan di bawah pintu kamarnya. Isinya singkat tapi jelas, pulanglah sebelum terlambat. Ancaman itu tidak membuatnya gentar, tetapi justru memperkuat tekadnya. Namun ia tahu, tidak semua orang di sekelilingnya bisa dipercaya. Bahkan di antara rombongannya sendiri, mungkin ada yang menjadi mata-mata. Karena itu, Kang Deddy lebih banyak menyimpan rencana dalam hati. Ia tidak ingin semua orang tahu tentang dokumen itu, kecuali beberapa kepala suku yang sudah ia percaya. Baginya, kepercayaan adalah mata uang paling berharga di tanah Papua. Sementara itu, di Jakarta, kabar tentang dokumen itu sudah mulai terdengar. Beberapa politisi gelisah, khawatir nama mereka ikut tercantum dalam daftar hitam. Para konglomerat tambang pun mulai bergerak, menghubungi aparat, bahkan menyiapkan strategi untuk meredam Kang Deddy. Mereka sadar, jika kebenaran itu terbuka, kekuasaan dan keuntungan mereka bisa hancur dalam sekejap. Di Papua Barat sendiri, isu tentang dokumen rahasia itu mulai menyebar seperti api. Orang-orang berbisik, membicarakan bahwa ada bukti kuat tentang ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Harapan mulai tumbuh, meski diiringi rasa takut. Warga tahu, jika benar ada dokumen itu, maka perjuangan mereka memiliki senjata baru yang bisa mengguncang sistem. Malam itu, Kang Deddy duduk sendirian di beranda hotel, menatap langit penuh bintang Papua. Ia membuka map yang berisi dokumen tersebut, lalu menghela napas panjang. Dalam hati ia berkata, ini bukan lagi soal aku, ini soal mereka. Aku hanya perantara, mereka yang harus berani melanjutkan. Ia sadar, apapun yang terjadi nanti, sejarah akan mencatat langkahnya. Dan sejak saat itu, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan kembali sama. Malam itu, ketika rombongan Kang Deddy bermalam di sebuah desa pegunungan Papua Barat, tiba-tiba terdengar teriakan warga dari luar. Api besar menyala dari salah satu honai, membakar dengan cepat karena bangunan terbuat dari kayu kering. Warga berlarian panik, membawa ember dan daun pisang basah untuk memadamkan api. Suasana kacau, jeritan anak-anak bercampur dengan suara gonggongan anjing yang tidak berhenti. Kang Deddy yang sedang menulis catatan pribadinya segera berlari keluar, melihat kobaran api yang menjulang tinggi. Sebagian warga menuduh bahwa kebakaran itu disengaja. Ada yang mengatakan bahwa kelompok bersenjata yang tidak setuju dengan kedatangan Kang Deddy adalah pelakunya. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah peringatan dari pihak-pihak kuat yang ingin mengusirnya. Namun siapapun pelakunya, jelas api itu bukan sekadar kecelakaan. Semua orang tahu, setiap kunjungan pejabat selalu diikuti dengan intrik, dan malam itu intrik itu menjelma dalam bentuk api yang menelan rumah adat. Tanpa pikir panjang, Kang Deddy ikut membantu warga. Ia mengambil ember, berlari bola-balik bersama pemuda desa, meski asap pekat membuat matanya perih. Bajunya basah, tangannya kotor, bahkan sebagian lengan bajunya sempat terbakar kecil. Namun ia tidak peduli, ia terus berteriak menyemangati warga, menyuruh anak-anak dan perempuan menjauh agar tidak terkena kobaran. Kehadiran seorang pejabat yang ikut terjun langsung membuat warga terkejut, namun juga bangga. Setelah berjam-jam berjuang, api akhirnya padam. Honai itu habis terbakar, tinggal arang dan abu yang tersisa. Warga berkumpul, sebagian menangis karena honai itu dianggap sebagai rumah adat keramat. Kang Deddy berdiri di tengah kerumunan, menundukkan kepala dengan wajah muram. Saya minta maaf, kehadiran saya mungkin membawa masalah untuk kalian. Tapi saya berjanji, kebakaran ini tidak akan sia-sia. Kebenaran akan tetap kita perjuangkan, katanya. Kata-kata itu mengguncang hati warga.
Seorang kepala suku mendekatinya, lalu menepuk bahunya. Kau sudah jadi bagian dari kami. Kau bukan hanya pejabat, kau sekarang adalah saudara Papua. Ucapan itu disambut sorak warga, meski mata mereka masih sembab. Bagi mereka, keberanian Kang Dedi turun tangan langsung membuktikan bahwa ia bukan pejabat biasa. Ia benar-benar berusaha menjadi bagian dari penderitaan rakyat. Namun di balik semangat itu, Kang Dedi tahu bahwa ancaman semakin nyata. Kebakaran malam itu jelas pesan peringatan, ada pihak yang tidak menginginkannya terus melangkah. Ia sadar, semakin lama ia berada di Papua Barat, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Tetapi ia juga merasa semakin yakin bahwa perjuangan ini tidak bisa dihentikan. Malam itu, di sisa bara api yang masih mengepul, Kang Dedi menatap bintang-bintang di langit Papua. Ia berbisik dalam hati, api ini tidak akan membakar semangat, justru akan menjadi cahaya perjuangan. Warga yang duduk di sekitarnya mengangguk, seolah mendengar isi hatinya. Dan sejak malam itu, hubungan antara Kang Dedi dan warga Papua berubah menjadi ikatan emosional yang sulit diputus. Keesokan harinya, para kepala suku memutuskan untuk mengadakan sidang adat terbuka. Mereka memilih sebuah lapangan luas di bawah pohon besar yang dianggap sakral. Ratusan warga berkumpul, sebagian duduk di tanah, sebagian berdiri sambil membawa tombak dan busur. Semua mata tertuju pada Kang Dedi yang duduk di kursi kayu sederhana di tengah lingkaran. Suasana tegang, karena hari itu akan menentukan apakah ia diterima atau ditolak oleh masyarakat Papua. Sidang dimulai dengan doa adat. Para tetua memanggil roh leluhur untuk menyaksikan. Lalu, satu persatu kepala suku bicara tentang penderitaan rakyat, tanah yang dirampas, hutan yang ditebang, sungai yang tercemar. Mereka menceritakan luka lama yang tidak pernah sembuh. Kang Dedi mendengarkan dengan wajah serius, sesekali menunduk hormat. Ia tahu, inilah inti dari perjalanannya, mendengarkan dengan hati. Ketika gilirannya tiba, Kang Dedi berdiri. Dengan suara lantang ia mengungkapkan dokumen yang ia bawa. Ia membuka lembar demi lembar, menunjukkan bukti perusahaan-perusahaan besar yang menjarah tanah adat tanpa izin, dengan restu pejabat pusat. Ia juga menyebut nama-nama oknum yang terlibat. Ini bukan rahasia, ini kenyataan. Dan kenyataan ini harus kalian ketahui, ucapnya. Suara itu menggema di lapangan, membuat warga terperangah. Kerumunan warga berteriak marah. Ada yang menangis, ada yang mengangkat tombak ke udara sebagai tanda protes. Suasana menjadi riuh, hingga aparat yang berjaga di pinggir lapangan mulai gelisah. Namun Kang Dedi tetap berdiri tenang. Ia mengangkat tangannya, meminta warga tenang, lalu melanjutkan pidatonya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak membawa solusi instan, tetapi membawa keberanian untuk membuka kebenaran. Sidang adat itu berakhir dengan keputusan bersejarah. Para kepala suku sepakat memberi gelar kehormatan kepada Kang Dedi sebagai sahabat Papua. Gelar itu bukan sembarangan, karena hanya diberikan kepada orang luar yang dianggap benar-benar tulus. Warga bersorak, menyalami Kang Dedi satu persatu. Bagi mereka, hari itu adalah awal baru perjuangan. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Beberapa aparat melaporkan kejadian tersebut ke Jakarta. Di ibu kota, kabar bahwa seorang pejabat berani membuka data perusahaan tambang membuat para penguasa resah. Mereka khawatir langkah Kang Dedi akan memicu gejolak besar, bahkan bisa mengancam stabilitas politik nasional. Di malam yang sama, Kang Dedi duduk di tenda kecil bersama warga. Ia tidak tidur, hanya termenung sambil memandangi api unggun. Ia sadar, gelar sahabat Papua bukan hanya kehormatan, tetapi juga beban besar. Sejak hari itu, ia tidak lagi hanya membawa nama dirinya, tetapi juga membawa harapan seluruh rakyat Papua Barat. Sementara Papua bergemuruh, Jakarta ikut bergetar. Di gedung-gedung tinggi ibu kota, para politisi membicarakan langkah Kang Dedi dengan penuh kecemasan. Ada yang menyebutnya pahlawan rakyat, ada yang menganggapnya pengkhianat. Beberapa anggota parlemen mulai mengusulkan agar pemerintah segera memanggilnya pulang, sebelum situasi di Papua semakin tidak terkendali. Namun suara rakyat yang mendukungnya semakin keras, membuat semua keputusan menjadi rumit. Di balik layar, para konglomerat tambang mulai bergerak. Mereka merasa terancam karena nama-nama mereka ada dalam dokumen yang dibawa Kang Dedi. Mereka menghubungi pejabat tinggi, menyebarkan propaganda, bahkan menyiapkan strategi untuk menjatuhkan reputasinya. Media tertentu mulai menulis artikel negatif, menggambarkan Kang Dedi sebagai provokator yang hanya ingin mencari popularitas.
Namun, semakin banyak propaganda yang menyerangnya, semakin besar pula dukungan rakyat. Media sosial dipenuhi dengan dukungan. Gambar Kang Deddy bersama warga Papua menyebar luas, menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Tagar-tagar sahabat Papua mendominasi lini massa, memaksa media arus utama ikut meliput lebih serius. Pemerintah pusat terjebak dilema. Jika mereka mendukung Kang Deddy, maka banyak kepentingan oligarki yang terganggu. Namun jika mereka menekannya, maka rakyat bisa marah. Presiden dan para menterinya mengadakan rapat darurat, membicarakan langkah apa yang harus diambil. Tetapi hingga larut malam, mereka tidak menemukan keputusan yang benar-benar aman. Sementara itu, Kang Deddy tidak tahu bahwa dirinya sedang menjadi topik panas di ibu kota. Ia hanya terus bergerak bersama warga Papua, mengunjungi desa demi desa, mendengarkan keluhan, mencatat penderitaan. Bagi dirinya, perjuangan ini tidak bisa ditunda. Ia tahu bahwa rakyat membutuhkan keberanian, bukan rapat-rapat panjang tanpa hasil. Namun dari kejauhan, bayangan ancaman semakin dekat. Orang-orang yang tidak suka pada langkahnya mulai menyiapkan jebakan. Ada upaya untuk memata-matai, bahkan merencanakan sabotase. Ajudannya beberapa kali memperingatkan agar Kang Deddy berhati-hati, tetapi ia hanya tersenyum. Kalau takut, lebih baik tidak usah datang ke Papua, katanya. Di sisi lain, dukungan rakyat Papua semakin menguat. Mereka mulai menganggap Kang Deddy bukan lagi tamu, tetapi bagian dari perjuangan mereka. Setiap kali ia datang ke desa, warga menyambut dengan tarian adat dan makanan tradisional. Semangat itu menular, membuat Kang Deddy semakin yakin bahwa langkahnya tidak sia-sia, meski ancaman terus mengintai. Saat perjuangan semakin membesar, pengkhianatan datang dari arah yang tidak diduga. Salah satu orang dalam rombongan Kang Deddy ternyata bekerja untuk pihak lawan. Informasi tentang dokumen rahasia bocor ke tangan mereka yang berkepentingan. Bocoran itu membuat posisi Kang Deddy semakin berbahaya, karena kini musuh tahu apa yang ia bawa dan apa yang ia rencanakan. Pada suatu perjalanan menuju Sorong, mobil rombongan Kang Deddy tiba-tiba dihadang sekelompok orang bersenjata. Jalanan sepi, hanya hutan di kiri kanan. Suasana menegang, warga lokal yang ikut rombongan panik. Para penyerang menodongkan senjata, memaksa Kang Deddy menyerahkan dokumen. Situasi hampir berakhir tragis, tetapi tiba-tiba puluhan pemuda Papua muncul dari balik pepohonan, membawa tombak dan panah, menghadang para penyerang. Pertempuran singkat terjadi, teriakan menggema di tengah hutan, suara peluru bercampur dengan suara panah melesat. Kang Deddy bersembunyi di balik mobil, sementara ajudannya melindungi dengan tubuh. Untungnya, para penyerang akhirnya mundur setelah kalah jumlah. Namun peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam, sekaligus memperkuat tekad Kang Deddy. Setelah kejadian itu, ia merasa tidak bisa lagi percaya sepenuhnya pada rombongan sendiri. Ia mulai lebih banyak berhubungan langsung dengan warga lokal daripada aparat atau pejabat. Bagi dirinya, hanya rakyat yang benar-benar bisa dipercaya, bukan mereka yang berkepentingan politik atau materi. Warga yang menyelamatkannya hari itu memberi pesan singkat, "Jika kau berkhianat, kami akan tahu. Jika kau setia, kami akan mati bersama kau." Kata-kata itu membekas dalam hati Kang Deddy. Ia sadar, perjuangan ini bukan lagi soal dirinya pribadi, tetapi soal janji yang harus ditepati. Namun, pengkhianatan itu membuat musuh semakin berani. Mereka kini tahu kelemahan Kang Deddy, dan mereka tidak akan berhenti sebelum menghentikannya. Kang Deddy mulai merasa setiap langkahnya diawasi, setiap kata-katanya dipantau. Tetapi justru itu yang membuatnya semakin berani. Kalau aku berhenti, maka sia-sialah semua darah yang sudah jatuh di tanah Papua, katanya pada dirinya sendiri. Malam itu, Kang Deddy kembali membuka dokumen rahasia yang hampir dirampas. Ia memeluknya erat, lalu menatap langit yang dipenuhi bintang. "Aku tidak boleh kalah, aku tidak boleh mundur," gumamnya. Dan dari kegelapan hutan Papua, suara Tifa kembali terdengar, seolah memberi janji bahwa perjuangan belum selesai. Setelah insiden penyergapan, kabar semakin luas. Ribuan warga Papua Barat mulai turun ke jalan, membawa spanduk dan simbol adat. Mereka menuntut keadilan, menolak penindasan, dan mendukung perjuangan Kang Deddy. Suasana kota-kota besar seperti Manokwari dan Jayapura berubah menjadi lautan manusia. Sorak-sorai rakyat menggema, mengguncang langit Papua. Di tengah demonstrasi, bendera adat berkibar bersama poster Kang Deddy yang mengenakan pakaian dinas putihnya.
Warga menyebutnya, sahabat Papua, dan meneriakkan namanya dengan semangat. Media nasional dan internasional mulai meliput, menulis berita tentang gelombang baru perlawanan Papua. Dunia pun mulai memperhatikan apa yang terjadi. Namun pemerintah pusat merasa terdesak. Aparat diturunkan untuk mengendalikan situasi. Jalanan dipenuhi barikade, gas air mata ditembakkan untuk membubarkan massa. Tetapi semakin keras tekanan aparat, semakin kuat perlawanan rakyat. Mereka tidak lagi takut, karena bagi mereka, masa depan Papua dipertaruhkan. Kang Deddy berada di tengah massa, berdiri di atas mobil terbuka. Dengan pengeras suara, ia berteriak bahwa perjuangan ini bukan melawan negara, tetapi melawan ketidakadilan. Ia menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, tetapi harus diperlakukan setara dan adil. Kata-katanya membakar semangat, membuat rakyat semakin berani. Namun di balik sorak-sorai rakyat, aparat semakin terprovokasi. Mereka menganggap Kang Deddy sebagai biang kerusuhan. Beberapa pihak bahkan menuntut agar ia segera ditangkap. Tetapi dukungan rakyat yang begitu besar membuat langkah itu sulit dilakukan. Setiap kali aparat bergerak, rakyat menghadang dengan keberanian luar biasa. Situasi itu membuat Jakarta semakin terpojok. Rapat-rapat darurat digelar, tetapi tidak ada solusi yang bisa benar-benar meredam. Sementara itu, dukungan internasional mulai berdatangan, membuat pemerintah tidak bisa sembarangan bertindak. Papua Barat benar-benar menjadi pusat perhatian dunia. Di tengah semua itu, Kang Deddy hanya berkata singkat, "Kita sudah memulai, kita tidak boleh berhenti." Kalimat itu menjadi nyanyian rakyat, diteriakkan di jalanan, dipukul dengan irama tifa, bergema di seluruh tanah Papua. Perlawanan telah menjadi gelombang besar yang sulit dihentikan. Hari itu, sebuah lapangan luas di Jayapura dipenuhi puluhan ribu orang. Mereka datang dari berbagai penjuru Papua Barat, membawa semangat yang sama, menuntut keadilan. Di tengah kerumunan itu, berdirilah Kang Deddy di atas panggung sederhana. Ia mengenakan pakaian putih, wajahnya serius, matanya tajam. Semua orang menanti kata-katanya, karena mereka tahu, pidatonya hari ini bisa menjadi penentu arah perjuangan. Dengan suara lantang, Kang Deddy berpidato tentang persaudaraan. Ia mengatakan bahwa Papua bukan tanah jajahan, melainkan saudara yang setara dengan daerah lain di Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia hanya akan kuat jika semua rakyatnya diperlakukan adil. Sorakan massa menggema, bendera adat dan bendera merah putih berkibar bersama. Pidato itu direkam, disiarkan langsung ke seluruh negeri, bahkan menembus ke media internasional. Jutaan orang menonton, sebagian menangis, sebagian merasa terinspirasi. Untuk pertama kalinya, suara Papua benar-benar terdengar dari mulut seorang pejabat yang berani. Namun, tidak semua pihak senang dengan itu. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Massa panik, berlarian ke segala arah. Aparat berusaha menenangkan, tetapi situasi kacau. Kang Deddy berdiri tegak, meski ajudannya berusaha menariknya turun dari panggung. "Jangan takut, kita tidak boleh mundur," teriaknya. Namun tak lama kemudian, peluru lain melesat, dan tubuhnya goyah. Darah mengalir di bajunya. Warga menjerit, beberapa mencoba melindunginya. Namun sebelum ia terjatuh, Kang Deddy sempat berteriak lantang, "Papua bukan tanah jajahan, Papua adalah saudara kita." Kata-kata itu menggema, bahkan lebih keras daripada suara tembakan. Ia akhirnya roboh, dipapa warga yang menangis histeris. Suasana menjadi campur aduk, antara amarah, ketakutan, dan duka. Namun di balik itu semua, semangat rakyat tidak padam. Justru kata-kata terakhirnya menjadi nyala api baru yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Jayapura berubah menjadi lautan duka. Sejak hari itu, ribuan orang turun ke jalan mengenakan pakaian hitam, membawa gambar Kang Deddy dengan lingkaran bunga di sekitarnya. Mereka menangis, berdoa, dan bernyanyi dengan irama tifa yang penuh kesedihan. Namun di balik tangisan itu, ada kemarahan yang membara. Luka akibat tertembaknya Kang Deddy bukan hanya luka bagi rakyat Papua, tetapi juga luka bangsa Indonesia. Pemerintah pusat buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut penembakan itu ulah kelompok tak dikenal. Namun rakyat Papua tidak percaya. Mereka yakin ada kekuatan besar di balik kejadian itu. Desas-desus beredar, menyebut keterlibatan aparat atau konglomerat tambang yang terguncang oleh keberanian Kang Deddy. Kecurigaan itu semakin menambah bara amarah di hati rakyat. Jenazah Kang Deddy dibawa ke kampung halamannya di Jawa Barat. Sepanjang jalan,
Rakyat berjejer, membawa bunga dan doa. Di tanah Sunda, tangisan tak kalah hebat. Ribuan orang menghadiri pemakamannya, dari petani kecil hingga tokoh nasional. Mereka semua tahu, seorang putra bangsa telah gugur di tanah perjuangan. Namun di Papua, kematian itu justru menjadi api baru. Pemuda-pemuda yang sebelumnya ragu kini bersumpah untuk melanjutkan perjuangan. Mereka menulis di dinding kota, "Sahabat Papua tidak mati. Dia hidup dalam hati rakyat." Kalimat itu menyebar, menjadi semboyan di setiap aksi, setiap doa, setiap tarian perang yang mereka lakukan. Di Jakarta, politisi kalang kabut. Sebagian mencoba mengambil keuntungan politik dari kematian Kang Deddy, menyebut dirinya pewaris perjuangan. Namun rakyat tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya memanfaatkan situasi. Ketulusan Kang Deddy sulit ditandingi, sehingga setiap politisi yang mencoba menunggangi isu justru dicemooh publik. Media internasional semakin gencar memberitakan. Mereka menulis tentang martir dari Indonesia yang berani melawan oligarki tambang. Foto Kang Deddy tersenyum bersama anak-anak Papua menghiasi halaman depan koran dunia. Dunia bertanya, apakah Indonesia akan berubah setelah kematian ini, atau justru semakin menutup diri? Hari-hari setelah pemakaman, suasana bangsa masih berduka. Namun di tengah duka itu, suara rakyat semakin keras. Mereka menuntut keadilan, menuntut investigasi, menuntut perubahan nyata. Luka akibat peluru itu memang membakar, tetapi justru membakar semangat yang tidak akan pernah padam. Di tanah Papua, api perjuangan semakin berkobar. Para pemuda membentuk barisan baru yang mereka sebut pasukan sahabat. Mereka bukan pasukan bersenjata, melainkan barisan rakyat yang bertekad melanjutkan perjuangan Kang Deddy dengan cara damai, aksi, pendidikan, dan suara lantang di jalanan. Mereka percaya bahwa darah yang jatuh tidak boleh dibayar dengan darah lagi, melainkan dengan kebenaran. Setiap desa kini memiliki posko kecil yang memasang gambar Kang Deddy. Gambar itu ditempatkan sejajar dengan simbol adat, seolah ia telah menjadi bagian dari leluhur Papua. Anak-anak kecil belajar menyebut namanya, bahkan menyanyikan lagu tentang keberaniannya. Nama Kang Deddy kini hidup di setiap doa dan nyanyian rakyat. Di Jawa Barat, warga kampung Kang Deddy juga tidak tinggal diam. Mereka membangun tugu peringatan di tengah alun-alun. Tugu itu berbentuk api yang tidak pernah padam, melambangkan semangat perjuangan yang terus menyala. Setiap malam, warga berkumpul, menyalakan lilin, mendoakan agar perjuangan yang ditinggalkan tidak sia-sia. Gerakan solidaritas menyebar ke seluruh negeri. Dari Sumatera hingga Sulawesi, rakyat turun ke jalan membawa poster Kang Deddy. Mereka menuntut agar suara Papua didengar, agar keadilan ditegakkan, agar oligarki tambang diusut tuntas. Gelombang solidaritas itu mengejutkan penguasa, karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia bersatu dalam isu Papua. Pemerintah pusat semakin sulit membendung tekanan. Beberapa menteri mulai bersuara keras, meminta evaluasi kebijakan tambang. Ada juga yang diam-diam mendekati tokoh Papua untuk mencari jalan damai. Namun rakyat tidak mau lagi janji kosong. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis di media. Di tengah gelombang itu, seorang tokoh adat Papua berkata dalam wawancara, "Kang Deddy sudah tiada, tapi dia meninggalkan kita api. Api itu sekarang ada di hati setiap rakyat. Dan selama api itu ada, kita tidak akan kalah." Kata-kata itu menjadi viral, disebarkan jutaan kali, menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak mati bersama jasad. Hari-hari bergulir, tetapi semangat rakyat tidak padam. Justru semakin hari semakin besar. Dari luka lahirlah nyala, dari kematian lahirlah kehidupan baru. Itulah warisan Kang Deddy, menjadikan rakyat sebagai pemilik sejati perjuangan. Namun, di balik kobaran semangat rakyat, bayang-bayang gelap semakin pekat. Mereka yang merasa terancam oleh kebangkitan rakyat mulai bergerak. Konglomerat tambang bersekongkol dengan oknum aparat, menyusun strategi untuk meredam gerakan. Mereka tahu, jika gelombang ini tidak dihentikan, maka kepentingan miliaran dolar akan runtuh. Fitnah kembali diluncurkan. Media tertentu mulai menyebar isu bahwa Kang Deddy sebenarnya memiliki ambisi politik tersembunyi, bahwa ia bukan martir melainkan pemain kekuasaan. Foto-foto editan beredar, mencoba menodai citranya. Namun rakyat yang pernah melihat langsung ketulusannya tidak mudah percaya. Fitnah justru semakin memperlihatkan kepanikan para penguasa. Selain fitnah, mereka juga menyusun strategi represif. Aktivis Papua mulai diburu, ditangkap dengan alasan mengganggu keamanan.
Posko solidaritas dibongkar paksa, spanduk Kang Deddy dicopot dengan dalih menjaga ketertiban. Namun setiap kali satu posko ditutup, dua posko baru muncul di tempat lain. Perlawanan rakyat seperti api dalam sekam, semakin ditekan justru semakin menyala. Di Jakarta, rapat-rapat rahasia digelar. Sebagian politisi mendorong agar pemerintah mengambil langkah tegas, bahkan dengan operasi militer terbuka. Namun ada juga yang mengingatkan bahwa dunia sedang memperhatikan. Jika langkah keras diambil, maka citra Indonesia di mata internasional akan runtuh. Perdebatan itu membuat situasi semakin tegang. Sementara itu, rakyat Papua tidak tinggal diam. Mereka mulai membangun jaringan komunikasi rahasia, menghubungkan desa-desa terpencil agar tetap bisa melawan meski ditekan. Anak-anak muda menggunakan teknologi, menyebarkan informasi lewat jalur alternatif agar suara mereka tidak dibungkam. Bayangan gelap yang menekan justru membuat mereka semakin kreatif. Namun, ancaman nyata tetap ada. Beberapa tokoh adat mendapat intimidasi, bahkan ada yang hilang tanpa kabar. Warga mulai cemas, takut bahwa sejarah lama penghilangan paksa akan terulang. Tetapi mereka tidak mundur, karena mereka tahu, mundur berarti pengorbanan Kang Deddy menjadi sia-sia. Di malam-malam gelap itu, suara Tifa tetap dipukul, lagu perjuangan tetap dinyanyikan. Bayang-bayang bisa menutupi cahaya, tetapi tidak bisa memadamkan api. Rakyat, percaya, meski gelap menekan, fajar suatu hari akan datang. Gerakan Papua akhirnya menjalar ke seluruh Nusantara. Di Aceh, mahasiswa turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama Papua." Di Sulawesi, nelayan berunjuk rasa menuntut keadilan, mengaitkan perjuangan Papua dengan kerusakan laut akibat tambang. Di Jawa, buruh bersatu menyuarakan nasib mereka sendiri, terinspirasi oleh semangat Kang Deddy. Gelombang ini menjelma menjadi gerakan nasional. Bukan lagi sekadar isu Papua, tetapi isu rakyat melawan ketidakadilan. Semua kelompok yang merasa tertindas melihat perjuangan Papua sebagai cermin penderitaan mereka sendiri. Dari kampus hingga pasar tradisional, suara yang sama bergema, keadilan untuk rakyat, keadilan untuk Papua. Media sosial penuh dengan poster-poster perjuangan. Video pidato terakhir Kang Deddy beredar di mana-mana, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dunia semakin fokus pada Indonesia, menunggu apakah pemerintah akan mendengarkan suara rakyat atau tetap berpihak pada oligarki. Pemerintah pusat semakin tertekan. Tidak mungkin lagi mereka menganggap isu Papua sebagai persoalan daerah. Ini sudah menjadi persoalan bangsa. Presiden akhirnya mengumumkan akan membuka Dialog Nasional Papua, yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan rakyat. Namun rakyat ragu, takut itu hanya janji manis tanpa hasil. Di Jayapura, ribuan orang menyambut pengumuman itu dengan hati-hati. Mereka tidak langsung bersorak, karena sudah terlalu sering janji-janji diberikan tanpa bukti. Tetapi mereka sepakat satu hal, jika dialog itu gagal, maka mereka akan turun ke jalan dengan jumlah lebih besar lagi. Sementara itu, di desa-desa kecil Papua, rakyat tetap menjaga api perjuangan. Mereka menyalakan obor di depan rumah, sebagai tanda bahwa semangat belum padam. Obor-obor itu terlihat seperti bintang di tanah, menyambung dari gunung ke pantai, seolah seluruh Papua kini bersinar dengan satu nyala. Gelombang itu tidak lagi bisa dibendung. Dari Papua, suara sudah menjalar ke seluruh Nusantara. Dari rakyat kecil, suara sudah menggema ke telinga dunia. Gelombang ini adalah warisan Kang Deddy, yang meski jasadnya telah tiada, semangatnya kini hidup di seluruh bangsa. Malam itu, di sebuah desa pegunungan Papua, rakyat berkumpul di lapangan terbuka. Mereka duduk melingkar, menatap langit penuh bintang. Di tengah lingkaran, seorang tetua suku berdiri sambil membawa foto Kang Deddy. Ia berkata dengan suara bergetar, "Dia sudah pergi, tetapi dia meninggalkan kita janji. Janji bahwa Papua bukan tanah jajahan, tetapi saudara." Semua orang terdiam, lalu seorang pemuda berdiri. Ia mengangkat tangannya ke langit, berteriak lantang, "Kami bersumpah, kami tidak akan berhenti sebelum janji itu ditepati." Sorak-sorai mengiringi sumpah itu, dan satu persatu orang lain ikut berdiri, mengulang kata-kata yang sama. Malam itu, sumpah rakyat lahir di bawah bintang. Sumpah itu segera menyebar. Dari desa kecil hingga kota besar, rakyat Papua mulai mengadakan malam janji. Mereka berkumpul, menyalakan obor, bersumpah melanjutkan perjuangan. Tradisi itu menjadi ritual baru,
menggantikan rasa takut dengan keberanian, menggantikan luka dengan tekad. Di Jakarta, Intel melaporkan fenomena ini dengan wajah cemas. Mereka tahu, jika sumpah rakyat ini tidak dihadapi dengan bijak, maka gelombang perlawanan akan semakin sulit dikendalikan. Namun sebagian pejabat justru meremehkan, menyebutnya sekadar emosi sesaat. Mereka tidak tahu, janji itu telah berakar dalam di hati rakyat. Di kampung halaman Kang Deddy, hal serupa terjadi. Warga Jawa Barat juga mengadakan malam janji, menyalakan lilin di depan tugu peringatan. Mereka ikut mengucapkan sumpah untuk menjaga warisan perjuangan. Dari tanah Sunda hingga Papua, janji yang sama kini menggema. Menyatukan dua wilayah yang jauh